Most of you know my story. Last December, my children and I lost our husband and father, Timo. The outpouring of love and support from our friends, family, and our greater community was incredible. That love changed us, and as sad as we were, we saw the very best side of humanity at the darkest point in our lives. But there is more to our story. In June, I was diagnosed with breast cancer. I was terrified and angry, everything you would imagine one would feel. But like when Timo died, I was once again inundated with love and support. And this time I could or had to receive that love on a deeper level because now it was my lifeline. And it occurred to me that this is why we live, to experience this kind of love. And so suddenly it didn't matter if I'm going to lose my hair or my breasts. I'll still have that love holding me up. Ours is the story of perseverance, of the power of love to heal, of friends who are like family and family who are friends, of kindness and goodness. We don't get to choose what happens in life, but we do get to choose how we react. I'm reacting with love, with strength, with faith, with compassion, with the wish that we will all heal from that which pains us. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YGF Celebration Online kita semua. Mari sama-sama pada hari ini kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita persiapkan hari kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. And your hand is moving right now. You are still showing up at the time of every Lazarus. And your voice is calling me out. And right now, I know you're able. And my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like the Jericho. And my walls are all crashing down. And right now, I know you're able. And my God, come through again. You can
You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You never lost the battle. 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 You never will. You never will. You never lost the battle. Never lost the You battle. never lost the battle. Never lost the You battle. never lost the battle. lost the battle. You never will. You never will. No, never lost the battle. No, never lost the battle. No, never lost the battle. No. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. And I know you never will. I know you never will. 'Cause you never lost the battle. No, no, no. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your name. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name,
exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, peace and King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star, all the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus, Jesus, Savior, Savior, Redeemer, you are God, you are God, Savior, Redeemer, you are God, you are God, Savior, Redeemer, you are God, you are God, Savior, Redeemer, you are God, you are Worship Him, worship Him. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. I will sing. I will
Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. Happy Valentine's Day, brothers and sisters. Waduh, hari ini saya nggak pakai baju warna pink, tapi nggak apa-apa deh, ya. Semangat cinta kasih atau hari kasih sayang itu semangatnya bukan cuma di kostum atau outfit yang warnanya pink, tapi semangat cinta kasih itu harus ada di dalam hati dan berasal atau berawal semuanya dari dalam hati. So welcome to YGF, welcome to Celebration at Home. So di bulan Februari ini kita akan berbicara tentang relationship, kita akan berbicara tentang hubungan. Dan semua orang bilang bahwa bulan Februari adalah bulan cinta kasih, kasih sayang, Valentine. Jadi kita akan membahas selama bulan Februari ini firman Tuhan yang berhubungan dengan relationship. Nah, bicara tentang janji Tuhan itu nggak cuma melulu tentang materi, tapi janji Tuhan juga dapat tergenapi atau terwujud lewat hubungan kita. Nah, mau tahu seperti apa? Nah, kita akan mulai celebration at home kita pada hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa sama-sama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di dalam surga, kami berterima kasih karena lewat cinta-Mu, lewat kasih-Mu kami boleh belajar bagaimana Engkau mengorbankan, menurunkan anak-Mu satu-satunya, Yesus mati bagi kami di atas kayu salib. Lewat pengorbanan Yesus, kami belajar yang namanya cinta kasih dan kami lebih mengerti akan sebuah kasih yang tanpa syarat. Biarlah saat ini lewat Roh Kudus-Mu, Engkau mengajar kami semua untuk lebih mengerti bagaimana kasih itu dapat terjadi di dalam hubungan kami. Lewat hubungan kami sehari-hari, lewat dalam hubungan kami di dalam berumah tangga, dan biarlah kasih itu dapat terwujud di dalam hidup kami, di dalam hubungan kami, sehingga pada akhirnya semua orang dapat melihat bahwa kami semua adalah murid-murid-Mu ketika kami saling mengasihi. Roh Kudus mengalirlah saat ini, kuasailah kami percaya Engkau akan mengalir karena Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus, biar Engkau yang berkuasa dan bertata mulai saat ini. Terima kasih buat segalanya, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Brothers and sisters, saya akan memulai dengan satu ayat dari bacaan kedua kita minggu ini, yaitu dari 1 Korintus 10 ayat 31. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kita makan, kalau kita minum, bahkan kalau kita melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, apapun yang kita lakukan,
harus berfokus kepada kemuliaan Allah. Dan karena seperti tadi saya bilang di bulan ini tema kita adalah Love is not enough. Dan di minggu ini kita akan membahas bagaimana hubungan kita bisa dipakai atau membawa kemuliaan Allah. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apabila kita saat ini sedang ada di dalam satu hubungan relationship, baik itu dating ataupun itu juga suatu perkawinan, pernikahan, maka yang harus menjadi fokusnya adalah bukan hanya kebahagiaan, bukan hanya apa yang menyenangkan kita, tapi kita mulai harus berpikir apa sih yang bisa membawa kemuliaan Tuhan lewat hubungan kita. Nah, apa yang menjadi ciri atau identitas suatu hubungan yang membawa kemuliaan Tuhan? Tentu banyak sih. Ya, banyak ciri-cirinya, banyak tanda-tanda atau hal-hal yang bisa kita lihat dari suatu hubungan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tapi saya mau kasih atau mau bawa satu aja yang kira-kira sangat krusial, yang sangat penting, dan saya percaya ini merupakan sesuatu yang paling penting dalam suatu hubungan dan juga dalam ajaran Kristus. Nah, di dalam Matius 13 ayat 34 sampai 35, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, itu kunci yang pertama. Nah, ternyata berkata atau tentang mengasihi itu merupakan sebuah perintah. Jadi kalau kita mundur ke ayat 34, Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. So brothers and sisters, hubungan kita akan bisa memuliakan Tuhan ketika kita memiliki satu hubungan yang saling mengasihi. Ketika hubungan kita adalah suatu hubungan yang saling mengasihi, maka seperti tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang, bahkan semua orang akan melihat dan mereka akan mengenal bahwa kita semua adalah murid-muridnya, murid-murid Yesus. Dan ketika mereka mengenal, oh itu adalah murid Yesus, itu adalah orang-orang Kristen yang menjalani ajaran-ajaran Kristus, maka tentu ketika mereka melihat itu lewat hubungan kita, lewat hidup kita yang saling mengasihi, maka orang-orang di luar akan mulai tertarik untuk mengenal, untuk mengetahui, ya apa sih, kenapa sih rahasianya, kok pasangan itu bisa saling mengasihi, kok pasangan itu bisa hidup dengan damai, ya. Dan ketika mereka tertarik, maka lewat hubungan kita bisa membawa orang-orang tersebut untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang kita sembah. Nah, apakah itu gampang? Ya, itu nggak mudah teman-teman, itu nggak mudah. Kenapa? Saya mau cerita. Ketika saya memasuki pernikahan, nah saya masuk ke dalam pernikahan, saya berpacaran dengan istri saya yang sekarang. Itu saya berpacaran karena saya mencintai dia. Ya, saya tertarik kepada dia, saya melihat, saya mencintai dia. Dan ketika saya melakukan dalam hubungan pacaran atau pendekatan, saya mendapati bahwa oh kayaknya cocok nih, ya saya bisa ngobrol, saya bisa tertarik lah, ya. Dan saya masuk ke dalam pernikahan dengan cinta, ya bukan dipaksa sama orang tua, ya udah bukan zamannya lagi Siti Nurbaya gitu. Tapi saya masuk dengan cinta. Tapi ternyata ketika masuk dengan cinta, dengan konflik, dengan adanya suatu penuntutan dari masing-masing pasangan, ternyata lama-lama cinta itu bisa luntur. Cinta itu nggak cukup. Dan akhirnya terjadilah konflik-konflik. Akhirnya terjadilah keributan-keributan. Bahkan kami hampir saja
bercerai. Padahal kami masuk dengan kondisi kami mencintai loh, saling mencintai. Tapi ternyata ketika masuk, cinta aja gak cukup. Cinta aja gak bisa membuat satu hubungan itu menjadi berhasil. Kenapa? Karena ternyata teman-teman, saya baru mengetahui bahwa yang disebut cinta itu ya ternyata ada 4 macam. Ya, yang pertama itu namanya cinta eros. Nah, cinta eros itu bicara tentang ketertarikan fisik, ya, cinta sensual, romantis, bahkan keinginan seks. Itu termasuknya adalah cinta eros. Ya. Lalu yang kedua itu adalah namanya cinta storge. Nah, storge ini bicara tentang cinta antara orang tua ke anak. Ya. Jadi bicara tentang ikatan kasih sayang antara ibu dan anak, bapak dan anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan, adalah sifatnya adalah cinta keluarga. Ya. Lalu ada yang namanya cinta filia. Filia adalah bicara tentang cinta yang persaudaraan, bicara tentang cinta untuk sesama manusia. Dan cinta ini, jenis cinta filia ini adalah yang paling umum di dalam kitab suci. Dan cinta filia ini harusnya menjadi identitas atau konsep cinta persaudaraan yang menyatukan orang percaya di dalam kekristenan. Ya. Nah, yang paling luar biasa dan puncak dari segala cinta adalah atau kasih itu adalah agape. Nah, kasih agape itu ditunjukkan oleh Yesus sendiri yang mati di atas kayu salib bagi kita, dan dia nggak minta apa-apa. Dia kasihnya itu tanpa syarat. Itu adalah tanda cinta kasih Allah yang tak tertandingi bagi manusia, karena itu berasal dari Tuhan. Kasih itu atau cinta itu berasal dari Allah. Cinta agape itu sempurna, tanpa syarat, pengorbanan, dan murni. Yang celakanya adalah di dunia sekarang ini kata love atau cinta itu udah didegradasi artinya. Ada terjadi penurunan arti, degradasi arti, atau orang bilang pengebirian arti, ya. Dan ketika kita menyebut kata cinta atau love, dan saya mencari di dalam kamus Merriam-Webster mengatakan love itu adalah strong affection for another arising out of kinship or personal ties. Jadi kalau saya bilang yang pertama didefinisikan sebagai cinta storge antara ayah ke anak atau ibu ke anak. Lalu yang kedua adalah attraction based on sexual desire, affection and tenderness felt by lovers. Jadi udah mulai seperti terbatas cintanya seperti cinta eros. Ya, yang tertarik secara seksual, tertarik secara fisikal gitu. Nah, menurut saya makna atau definisi dari cinta sendiri itu terdegradasi di dalam saat ini, masa sekarang ini. Nah, tapi bicara tentang cinta harus melibatkan kasih. Ketika kita bicara cinta kasih, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, lucunya waktu saya mikir, kok apa ya bedanya ya gitu ya. Kenapa cinta, love ya kasih gitu. Tapi kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata mengasihi atau kasih, bukan mencintai atau cinta. Waktu saya merenung, saya dapat ini teman-teman. Bahwa ketika kita bilang kasih, maka kita berbicara tentang memberi. Benar ya? Waktu kita bilang, tolong dong kasihin barang ini ke dia. Kita gak berharap bahwa nanti lu kembaliin ya. Kita gak bilang seperti itu. Walaupun mungkin ada beberapa yang bilang, nanti lu balikin lagi ke gua. Tapi ketika kita bicara, tolong kasih barang ini, bicara tentang memberi tanpa berharap kembali. Nah, ini yang makna yang menurut saya luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus memakai kata kasih daripada kata cinta ketika menjelaskan tentang love. Dan bicara tentang cinta kasih, bukan cinta aja, tapi cinta kasih, ini udah menjadi lain maknanya.
Ketika kita bicara cinta kasih, kita bicara tentang trust, rasa percaya. Nggak mungkin kita bisa kasih ke orang kalau kita nggak percaya sama orang itu. Ya, bicara tentang grace, kasih karunia. Yang seperti tadi, kasih agape itu diberikan dari Allah, nggak bisa diberikan dari manusia. Ketika kita bicara cinta, kasih, mengasihi, berarti ini adalah sesuatu yang datangnya dari atas, dari ilahi. Bicara tentang forgiveness, pengampunan. Ketika kita benar-benar mengasihi, maka kita akan bisa mengampuni. Nah, gimana kita bisa mengampuni kalau kita nggak terima kasih yang tanpa syarat dari surga? Bicara tentang faithfulness. Kalau kita bicara cinta cuma tertarik seksual, kita bisa nggak faithful. Tapi kalau kita bicara mengasihi, itu udah lain lagi ceritanya. Ketika kita mengasihi orang itu, maka kita akan mau berkorban dan kita nggak mau merebut kebahagiaan dari orang itu. Sehingga kita akan berusaha untuk faithful, setia, sama seperti hubungan kita sama Tuhan. Bicara tentang komitmen. Cara kasih adalah komitmen. Allah menurunkan kasih-Nya dari zaman pertama, waktu Adam, Abraham, Musa, bangsa Israel, sampai dengan hari ini, Allah berkomitmen terus-menerus memberikan kasih-Nya. Jadi kalau kita bicara kasih, kita bicara tentang komitmen. Gak bicara lagi hari ini mengasihi, besok enggak. Tapi berusaha untuk memegang komitmen untuk mengasihi. Lalu bicara tentang accountability, tentang keterbukaan, tentang tanggung jawab. Nah, waktu kita mengasihi orang itu, misalnya contoh pasangan kita mengasihi pasangan kita, tentu salah satunya adalah kita harus terbuka. Suatu komunikasi yang dijalin dengan baik adalah satu komunikasi yang dijalin dalam kondisi keterbukaan. Ketika suatu komunikasi tidak dijalin dengan satu keterbukaan, maka komunikasi itu akan mempet. Bahkan ada lagi rasa percaya, gak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita mengasihi orang tersebut, ya pasti kita harus menjalin satu komunikasi dan bersikap terbuka. Apapun bisa dipertanggungjawabkan. Accountability. Lalu yang terakhir, kasih bicara tentang service, bicara tentang melayani, bicara tentang pelayanan. Dan waktu kita bicara tentang pelayanan, maka kita menempatkan kepentingan orang lain lebih tinggi di atas atau lebih besar dari kepentingan kita. Jadi waktu saya merenungkan nyambung banget ya gitu ya. Bicara tentang kasih adalah memberi, kasih ketika kita memberi adalah bicara tentang pengorbanan. Dan ketika kita nggak bisa memberi tanpa berharap untuk kembali, ketika kita nggak bisa siap untuk berkorban, maka kita akan mentok di cinta. Kita nggak bisa masuk lebih dalam lagi sampai kepada kasih atau cinta kasih. Dan definisi kasih yang paling menurut saya paling sempurna atau paling tepat standarnya itu ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan karena ini bagus sekali dan indah. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Konsep kasih yang sempurna, konsep kasih atau standar kasih Tuhan telah tentukan, Rasul Paulus telah berikan di dalam 1 Korintus 13. Dan ketika kita mulai mau mencoba, apakah kita udah menjadi satu pribadi yang mengasihi? Apakah kita udah menjadi satu pribadi yang memiliki kasih? Maka teman-teman, coba ganti kata kasih itu dengan nama kita masing-masing. Dan waktu saya coba ganti,
oh saya masih jauh banget teman-teman. Masih banyak hal yang saya harus belajar tentang kasih ini. Dan kasih ini rasanya gak pernah cukup. Dan saya pikir ketika saya lihat, saya gak mungkin bisa lakukan ini semua kalau saya gak belajar dari seorang pribadi yang udah membuktikan dirinya, memberikan kasih tanpa syarat di atas kayu salib, yaitu Yesus sendiri. Dan waktu itu saya pernah diundang ke satu pertemuan doa mahasiswa di Fakultas Kedokteran Maranatha. Dan mereka meminta saya untuk berbicara tentang relationship, tentang kasih ini. Lalu saya buat satu selebaran dan ada beberapa teman-teman yang tentu pada saat itu sedang menjalin hubungan atau dating. Dan saya bilang gini, ayo mau gak? Berani gak? Kalian mau tahu gak pasangan kalian? Cocok, bukan cocok, maksudnya sesuai nggak dengan firman Tuhan? Mau nggak cari pasangan yang sesuai dengan firman Tuhan? Lalu waktu saya kasih kuesionernya atau selebarannya, dan saya ambil dari ayat ini tapi saya kosongin kata kasihnya. Lalu saya bilang, ayo isi bagian yang kosong itu sama nama pasangan kalian. Dan kalian lihat apakah kalian melihat itu di pasangan kalian atau enggak. Dan ketika diisi, beberapa orang melihat, aduh serem banget, ini kayaknya jauh banget. Pasangan saya kayaknya nggak begini gitu ya. Jadi ternyata teman-teman berbicara tentang kasih itu nggak semudah seperti kayak cuman kita bicara tentang ketertarikan fisik atau keinginan seksual. Nggak bicara juga cuman sekedar kasih atau hubungan orang tua, karena hubungan orang tua itu terjalin dengan otomatis pasti ya. Anak, ayah ke anak pasti sayang. Ibu ke anak pasti sayang, anak ke orang tua pasti sayang. Karena apa? Karena udah ada ikatan darah. Tapi bicara tentang pasangan yang gak punya ikatan darah, yang gak pernah diketemu sebelumnya dan tiba-tiba baru ketemu, itu merupakan suatu tantangan sendiri. Itu merupakan suatu pergumulan sendiri. Hal yang tentu kita harus belajar. Nah, mungkin ketika kita udah mendengar ini, mungkin ada teman-teman yang, aduh gila, berat banget. Ini kayaknya nggak mungkin. Ini mana mungkin ada gitu yang bisa sampai seperti ini. Ada gitu kasih atau orang pribadi yang bisa seperti ini. Wah, kayaknya udah deh give up lah ya. Kayaknya nggak bisa lah gitu. Udahlah, kayaknya nggak mungkin lah kita ikut standarnya firman Tuhan ya. Atau mungkin teman-teman lihat, wah kayaknya pasangan gua sekarang nggak kayak begini. Udah deh, get out lah, putusin aja udah gitu ya. Nah, terus teman-teman bilang, terus gimana kita bisa tadi seperti dibilang kelihatan saling mengasihi, sementara standarnya begitu berat, sementara standarnya begitu tinggi. Gimana caranya? Mungkin teman-teman bertanya, terus gimana caranya gitu. Saya mau kasih tahu teman-teman yang namanya first rule of dating. Aturan pertama dalam berelasi atau dalam dating. Yang pertama adalah dari Markus 12 ayat 30. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Teman-teman bilang, apa hubungannya? Apa hubungannya mengasihi Tuhan dengan hubungan kita, dengan relationship kita? Teman-teman semua, waktu kita gak bisa mengasihi Tuhan, jangan pernah berharap masuk ke dalam satu relasi untuk kita bisa mengasihi sesama. Waktu kita gak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap pikiran kita, dan segenap kekuatan kita, kita pun gak akan bisa mengasihi pasangan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran dan kekuatan kita. So buat teman-teman yang mau memasuki atau mau mulai dating, mulai ke dalam satu hubungan, yang pertama saya mau kasih tahu tipsnya. Belajar dulu mengasihi Tuhan, belajar dulu mencintai Tuhan. Karena buat saya ada baca satu buku. Dan di dalam buku itu dia mengatakan bahwa
cinta Tuhan atau kasih Tuhan itu seperti nyala api. Dia bilang nyala api cintanya Tuhan. Seperti nyala api. Dan saya pun merasakan kalau cinta itu seperti kita, wah kayaknya berkobar-kobar, ada api di dalam kita. Ya. Dan waktu kita berusaha untuk membagikan api yang kita punya, satu kali waktu kalau kita nggak deket sama sumbernya, maka api kita akan padam. Itulah yang saya alami ketika di awal pernikahan saya. Saya berusaha membagikan api yang saya punya, mungkin istri saya juga sama. Tapi karena kita nggak deket sama source-nya, satu kali waktu apinya padam teman-teman. Api cinta kita padam, kita udah mulai enek lihat istri kita. Kita udah mulai enek lihat pasangan kita. Kita udah mulai sebel. Kenapa? Karena apinya padam. Nah, waktu kita deket sama Tuhan, kita mulai membangun hubungan, kita deket sama source-nya, sama sumbernya, maka kita akan punya sumber api yang tidak pernah habis. Karena kita tahu bahwa kasih Allah tidak terbatas. Kasih Allah tidak bersyarat. Dia yang memberikan. Waktu kita mengasihi, maka kita akan mengerti bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Dan api cintanya Tuhan akan membakar kita. Dan ketika api cintanya Tuhan membakar kita, maka kita akan punya stok api cinta yang besar, punya stok api cinta yang banyak untuk kita berikan bagikan kepada pasangan kita. Ketika kita tidak merasa dikasihi, maka kita tidak akan bisa mengasihi. Kita tidak akan bisa mengasihi pasangan kita ketika kita tidak merasa dikasihi. Untuk itulah ada banyak pernikahan, ada banyak hubungan yang hancur. Karena ketika mereka masuk, mereka menuntut pasangannya untuk mengasihi mereka. Dan mereka akan berpikir, kalau lu kasihin gua, baru gua akan kasihin lu. Atau mungkin begini, oke lah gua kasihin lu. Kalau lu gak berubah-berubah sih, kalau lu gak kasih balik sih ke gua, ya udah kalau gitu gua berhenti. Tapi waktu kita punya kasih dari Allah yang tidak terbatas, maka ketika pasangan kita tidak mengasihi pun, kita tahu bahwa kita sudah dikasihi oleh Allah. Dan kita mengasihi pasangan kita bukan karena pasangan kita mengasihi kita, tapi karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Maka kita punya kapabilitas, punya kapasitas untuk mengasihi bukan cuma pasangan kita, tapi semua orang yang ada di sekeliling kita. It is only by love that love is awakened. Hanya oleh kasih, maka kasih itu dibangkitkan. Dan waktu saya berubah, waktu saya mulai membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, saya mengerti bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan saya berusaha untuk mengasihi pasangan saya. Saya berusaha untuk mengasihi istri saya. Apapun yang dia perbuat terhadap saya. Dan pada saat itu, istri saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dia bilang, saya berubah. Dia bilang, saya punya kelemah lembutan. Dan waktu saya mengasihi dia, maka kasih yang ada di dalam dia bangkit. Maka kasih yang ada di dalam dia terbuka. Maka ketika pada saat itu juga dia punya kapabilitas untuk mengasihi. Dan ketika istri saya menanyakan, kok bisa seperti itu? Ya saya bilang, saya nggak tahu, mungkin Roh Kudus. Dia jadi lebih tertarik. Kenapa kok bisa suami saya berubah? Kok dari mana dia bisa dapat? Dan setiap hari dia lihat saya datang ke kehadirat Tuhan. Saya berdoa setiap hari. Saya baca firman. Dan istri saya lihat lewat hal seperti itu, lewat hubungan dengan Tuhannya, pasangannya berubah. Dan ketika dia tahu seperti itu, maka dia pun mulai menjalin hubungan dengan Tuhannya. Tuhan yang saya sembah menjadi Tuhan yang dia sembah. Dan ketika saya punya stok hubungan dengan Tuhan, stok kasih yang begitu besar, dan dia juga menjalin hubungan dengan Tuhan dengan punya stok kasih yang begitu besar, maka yang dia pikirkan udah bukan lagi menuntut dari saya, tapi dia udah dapatkan dengan cukup dari Tuhannya. Dan ketika dia udah dapatkan dengan cukup kasih itu dari Tuhannya, maka yang ada di pikiran dia bukan lagi menuntut saya untuk mengasihi dia, tapi dia berpikir untuk mengasihi saya. Dan ketika dua pribadi, dua pasangan
berpikiran untuk saling, untuk mengasihi, bukan menuntut untuk dikasihi, maka akan terjadi yang namanya saling mengasihi. Dan ketika hal itu terjadi, maka orang di sekeliling kita, orang di sekitar kita bisa melihat, bahkan semua orang melihat apa yang terjadi dalam hubungannya mereka. Kok mereka bisa seperti itu? Kok mereka bisa punya hubungan yang begitu? Dan teman-teman, hari-hari ini saya sangat menikmati hubungan saya dengan keluarga. Hari ini saya sangat menikmati hubungan saya dengan anak-anak. Dan ternyata waktu saya belajar, saya baru tahu ketika suami istri punya hubungan yang baik dan saling mengasihi, maka itu akan berdampak kepada anak-anak mereka. Dan hubungan itu dapat terjadi. So, brothers and sisters, ketika kita bisa membangun suatu hubungan yang saling mengasihi, maka kita akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Inspire adalah satu value di YGF. Inspire bicara tentang evangelize through your lifestyle. Orang-orang akan mengatakan teladanilah mereka karena mereka meneladani Kristus yang sudah mengasihi mereka. Pada saat itulah nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika nama Tuhan dipermuliakan, maka janji Tuhan akan digenapi atas hidup kita. Dan pada akhirnya kita bisa mengatakan seperti Santo Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus, imitate me just as I imitate Christ. So brothers and sisters, biarlah pada hari ini mari kita tutup celebration at home kita. Kita merenungkan apakah kita sudah menjadi suatu pribadi yang memiliki kasih. Apakah kita sudah mulai mengasihi Allah terlebih dahulu sebelum kita belajar untuk mengasihi sesama atau pasangan kita. Kalau misalnya belum, mulailah membangun hubungan. Mulailah mengenal kasih itu, yaitu kasih agape. Dan ketika kita mengenal kasih agape, kasih yang tanpa syarat, maka kita akan punya stok nyala api cinta di dalam kita untuk mencintai, mengasihi pasangan kita dan mengasihi sesama. Dan ketika kita bisa mengasihi dan satu pasangan saling mengasihi, maka nama Tuhan dipermuliakan dan janji-janji Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau mati bagi kami. Karena kematianmu menunjukkan kepada kami bahwa ada satu kasih yang besar, yang luar biasa. Tidak ada satupun kasih yang lebih besar daripada seorang yang mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya. Dan Engkau telah tunjukkan di atas kayu salib Yesus lewat kematianmu dan pengorbananmu. Biarlah saat ini kami belajar daripada Engkau untuk kami boleh mengerti kasih yang sesungguhnya. Dan biarlah saat ini bagi setiap orang yang belum mengenal, biarlah dibukakan pikiran, dibukakan hati mereka oleh kasih-Mu yang mengalir lewat Roh Kudus-Mu. Saat ini Roh Kudus Kau mengalir menjamah setiap hati. Karena kami percaya hanya lewat kasih, hanya lewat cinta-Mu, maka cinta itu akan bangkit. Dan saat ini akan kasih-Mu mengalir dengan luar biasa. Dan kami percaya ketika kasih-Mu mengalir dengan luar biasa kepada setiap orang yang menyaksikan celebration at home saat ini, maka kasih di dalam hati mereka akan timbul. Kasih di dalam hati mereka akan bangkit dan hidup. Dan kami percaya ketika kasih di dalam hati mereka hidup, mereka akan punya kapabilitas, mereka akan punya kapasitas untuk mengasihi pasangan mereka masing-masing. Dan tanpa melihat apakah pasangan mereka mengasihi mereka atau tidak. Biarlah saat ini mereka mengerti akan hubungan dengan Engkau. Mereka memiliki pengertian untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan mereka. Roh Kudus mengalirlah. Kami percaya Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Saat ini kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Seluruh hati mereka
dijamah, dipulihkan. Dan saat ini mereka akan merasa dikasihi oleh kasih yang dari surga. Terima kasih buat segalanya. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.